Nurani NPM 102210055. Terima kasih karena sudah klik video ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan untuk pemahaman pertemuan 1 sampai 6 pendidikan agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Ma'rifatul Insan, ada 3 pembahasan dalam materi ini, yaitu Ta'rif al-Insan, Hakikatul Insan, dan Taqwatul Insan. Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dari mana manusia berasal? Dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9 menjelaskan bahwa manusia tercipta dari 2 unsur, yaitu unsur langit dan unsur bumi. Dari unsur bumi, manusia tercipta dari sekepal tanah, lalu menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, lalu Allah sempurnakan dengan unsur langit yang berupa roh yang Allah ciptakan dan Allah tiupkan saat kita dalam kandungan. Apa saja yang ada pada diri manusia? Pertama, ada qalbu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa jika hati kita baik, maka baik pula seluruh jasad kita, dan begitu juga sebaliknya. Di dalam hati juga terdapat alzamu, yaitu tekad, keputusasaan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan, dan hati merupakan letaknya takwa. Dan Allah pun memberikan kepada manusia untuk memilih jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau jalan yang berkelok yang merupakan ingkar kepada Allah. Yang kedua, ada akal. Akal merupakan karunia terbesar Allah bagi manusia, karena dengan inilah kemudian manusia menjadi makhluk paling istimewa. Dengan akal itulah manusia dapat mengalami berbagai hal yang Allah ajarkan kepada manusia. Ketiga, itu jasad. Jasad merupakan pelaksanaan dari tekad yang telah direncanakan oleh hati dan akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori. Untuk apa manusia diciptakan? 1. Al-ibadah. Manusia diberi tugas-tugas, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, al-khulafah. Menjadi khilafah ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meningkatkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan 2 amanah tersebut, mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal. Sementara balasan bagi orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah adalah azab yang keras dan setimpal dengan keyakinan mereka. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di atas fitrah. Alal fitrah maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Lalu hakikat manusia itu lemah. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lemah. Kelemahan utamanya adalah menahan hawa nafsu, dan pada dasarnya manusia memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah menetapkan kebijakan mempermudah berbagai perintah dan larangan. Sebagaimana firman Allah, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28.
hakikat manusia itu bodoh. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, serta semuanya, enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Lalu manusia itu fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 15 yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya serta tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Lalu dimuliakan. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan dengan ditiupkannya ruh. Dalam firman Quran Surat As-Sajdah ayat 9 menerangkan bahwa Allah menyempurnakan dan meniupkan roh ke dalam jasad manusia, serta memiliki keistimewaan. Lalu ditundukkan alam padanya. Dalam Quran Surat At-Jatsiyah ayat 12 diterangkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi dan semua isinya untuk manusia. Lalu sebagai mukhalafun atau dibebani untuk beribadah, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai khilafah yang bertugas menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, dan meninggikan kalimat Allah. Manusia adalah makhluk yang diberi kebebasan memilih sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10 yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Lalu balasan dan bertanggungjawaban. Setiap perbuatan akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia lakukan berupa surga dan neraka. Jika kita berbuat kebajikan dan beriman kepada Allah, maka kita akan mendapatkan surga. Namun jika kita ingkar kepada Allah, maka kita akan mendapat balasan di neraka. Taqwatul insan atau potensi manusia adalah salah satu anugerah Allah yang berikan kepada manusia, meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga potensi ini akan membantu kita memilih jalan hidup atau takdir yang kita pilih. Menurut perspektif Islam, potensi pendengaran adalah mendengarkan ajaran agama Allah, penglihatan artinya melihat, memandang, dan memperhatikan kebesaran Allah, serta potensi hati cerminan diri. Jika hatinya baik, maka jasadnya pun akan baik. Manusia diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri terhadap tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ada dua sikap saat memikul tanggung jawab. 1. Al-amanah, sikap dapat dipercaya yang merupakan salah satu sifat Rasulullah. Beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. 1. Manusia bukanlah pemilik yang hakiki hanya Allah Ta'ala. 2. Manusia harus mengemban sesuai kehendak Allah. Dan 3. Manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Hiyanat, Allah akan mengazab dan menghinakan mereka yang tidak menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Diumpamakan oleh Allah Ta'ala seperti bangkai binatang ternak, seperti anjing, seperti monyet dan babi, seperti kayu, seperti batu, seperti keledai, dan seperti laba-laba. Sekian untuk video kali ini tentang Marifatul Insan. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.